ketika terjadi banjir, maka para syuhada Uhud yang awalnya dikuburkan di Wadi Qanat dekat dengan Jabal Rumat, karena para syuhada itu dikuburkan di mana mereka dimatikan. Maka Jabir menjelaskan ketika dia mengangkat jenazah ayahnya yang sudah lama dikuburkan, tidak seperti baru meninggal, karena di antara jasad yang diharamkan Allah kepada bumi untuk makannya adalah jasad para syuhada. Qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki bertanya ke Nabi alaihi salatu wassalam, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau seandainya aku terbunuh, tempatku di mana? Dia bertanya, kan ini perang sudah di hadapan mata. Dan tentu saja kalau yang namanya perang tidak membunuh berarti terbunuh. Makanya jangan cita-cita perang lah. Jangan bercita-cita perang. Karena Nabi katakan la tatamannu liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan bertemu musuh. Artinya bahasa kita musuh jangan dicari. Makanya tetapi kita harus juga siap dalam segala keadaan. Jadi orang siap sama dengan orang berlatih bela diri misalnya. Habis bela diri kelahi terus. Enggak kan? Terus enggak boleh bela diri. Tapi nanti kalau dia gunakan bahaya. Bisa mati orang olehnya. Maka demikian juga jihad fisabilillah harus hidup dalam jiwa setiap insan mukmin maksudnya, setiap insan yang beriman. Sebab kalau siapa yang tidak berjihad, tak pernah ingin berjihad, maka mati dalam keadaan matinya sama dengan keadaan jahiliyah. Tapi jangan salah paham pula, berarti kafirnya ini bukan. Makanya jangan copek-copek lah. Tonton baperan itu masalah zaman sekarang, masya Allah. Ya, kalau itu kapiuso doang, tidak. Maka tonyong dulu kan, langsung copek lah kopi lo adanya. Auzubillah. Ini memang subhanallah, zaman ini seperti zaman kata Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalian hari ini katanya zaman sahabat hidup di zaman banyak ulamanya, sedikit khutabanya, para penceramahnya. Besok akan datang di masa kalian banyak penceramah, sedikit ulamanya. Maka penceramah kalau salah-salah paham bisa saja jadi provokator kan? Ya, kalau salah-salah paham bisa jadi provokator. Dan zaman ini banyak sekali ya ungkapan-ungkapan yang memprovokasi ya jemaahnya, bahwa si fulan mengatakan ini berarti kalau ini saja bisa dia katakan begini, apalagi ini kan semuanya pada penafsiran yang lebih kepada perasaan, bukan berdasarkan kenyataan. Sering kita dengar siapa yang belajar ini nanti jadi orang radikal, kan sering kita dengar itu kan. Padahal ramah, terdidik dan berakal gitu. Ramah, terdidik, gimana orang subhanallah kaum muslimin dan muslimat untuk berdemo saja tidak mau dia kan, apalagi untuk yang berontak gitu, apalagi untuk membunuh. Allah musta'an. Tapi subhanallah, tapi di zaman-zaman yang sedikit ulamanya, banyak khutabanya, itu bisa saja terjadi. Dan sayangnya banyak pula yang percaya dan menguatkan, padahal sudah bukti yang tak terbantahkan lagi.
Ya, kalau misalnya ada yang menuduh Syekh bin Baz misalnya, muridnya lahir radikal, ya, haus darah dan sebagainya. Padahal di televisi tiap hari orang datang ke, coba tengok di televisi di Makkah, Madinah. Oke, Makkah, Madinah aman katanya, oke lah ya. Coba orang juga ke Riyadh, ke Jeddah, ke Taif. Tanyalah kepada mereka, saudara-saudara kita yang jadi juga dia pekerja di sana. Kemarin masih bertanya salah seorang sahabat kita, saya dapat tawaran kerja di Saudi dan juga di Indonesia. Indonesia lumayan, Pertamina. Bagus tak kerja di Pertamina? Entahlah, rugi terus. Rugi terus ya. Allah musta'an. Saya bilang, kalau orientasinya untuk bekerja, hanya untuk kerja, lebih baik di sana saja. Terus terang saya katakan, Arab Saudi sebenarnya. Pertama, untuk lingkungan, seburuk-buruk lingkungan sana, alhamdulillah masih terjaga solatnya. Masih terjaga solatnya. Dan masih terjaga pergaulannya. Alhamdulillah. Ya, jadi pergaulan lebih terjaga. Sehingga peluang kecuali kita mau sengaja mencari ya. Tapi peluang untuk menyimpang itu sempit gitu. Tapi kalau yang mau disempat sempit pun dia tahu gitu. Iya tak? Masjid juga bisa orang berbuat maksiat. Tapi enggak. Tapi peluang itu lebih sedikit. Dan antum bisa umroh kapan mau gitu ya. Kapan mau, apalagi kerjanya tidak jauh dari Makkah dan Madinah. Tapi kalau orientasinya misalnya untuk dakwah sambil bekerja, ya pulang kampung. Nah, pulang kampung. Maka dia sendiri masih merasa lebih nyaman tinggal di sana. Padahal lahir dan hidup dari negeri kita yang mengatakan bahwa di sana orang ganas-ganas gitu ya. Jadi tidak terbukti apa yang dikatakan itu. Ini kalau tidak percaya pergi aja sana, tidak masalah. Pergi umroh. Nah, cuman mau kalau habis pisah antum disuruh pulang ya dimanapun begitu, kecuali Indonesia mungkin. Indonesia habis pisah pun tidak apa-apa, sini aja dulu. Kalau sebenarnya secara aturan tidak boleh juga. Jelas? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, andainya saya terbunuh, ini kan masalah jihad tadi ya, masalah jihad. Jihad ini harus hidup dalam hati setiap orang beriman. Sebab kalau tidak ada jihad, tidak pernah berniat untuk berjihad, maka matinya jahiliyah. Maksudnya bukan mati kafir, jangan salah paham. Tapi orang jahiliyah dulu kan tidak ada mengenal jihad. Makanya kalau tidak ada kenal jihad, tentu mereka tak akan pernah berniat jihad. Maka siapa yang mati seperti mati orang jahiliyah yang tak pernah berjihad dan berniat untuk berjihad. Sama dengan hadis, man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatal jahiliyah. Siapa yang mati tapi tidak berbaiat kepada pemimpin, matinya jahiliyah. Ini juga bukan maknanya mati kafir, tidak. Sebab latar belakang hadis ini, orang jahiliyah dulu tidak mengenal satu pemimpin. Mereka mengenal hanya suku-suku, kepala-kepala suku. Lalu datang Nabi dengan syariat, seluruh kepala suku, seluruh rakyat Muslim tunduk kepada seorang amir pemerintah atau khalifah. Di ini masa jahiliyah tidak terkenal ini. Maka dalam Islam wajib berbaiat kepada pemimpin yang sah tadi. Maka siapa yang tidak mau berbaiat seperti orang jahiliyah dulu, tak ada baiat, bukan mati dalam keadaan iskah. Jelas? Jalan dah. Kalau ada jalan jelaskan lagi ya. Jadi bukan maksudnya mati dalam keadaan kafir, tapi salah satu sifat jahiliyah itu ada pada diri kita yang tidak mau berbaiat kepada pemimpin. Baik.
Nah, jihad bukanlah sesuatu yang jahat. Jihad itu adalah buktinya setiap orang yang merasakan Islam berkuasa. Kalau saat ini kan umat Islam yang berkuasa zaman ini, kebanyakan umat Islam yang berkuasa tidak menjalankan Islam. Makanya ketika kaum sekuler dan kaum liberal mengatakan, "Coba tengok orang-orang Arab, orang Islam yang berkuasa, kacau-kacau," itu ya kita katakan, coba lihat di mana negara yang menjadikan Al-Quran sebagai dasar negaranya umat Islam di Arab. Hah? Atau bikin contoh misalnya Mesir, bukan Al-Quran dan hadis dasarnya. Atau buat contoh Irak, bukan Quran dan hadis. Satu-satunya sekarang ini yang menjalankan itu hanya Arab Saudi yang menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang dasarnya. Ya, undang-undang dasarnya Al-Quran dan hadis, dan menjadikan generasi as-salafus salih sebagai qudwahnya, contohnya. Walaupun dalam praktik ya semua kita pasti ada kelemahan, tapi selemah-lemah praktik mereka lebih baik daripada kita yang sama sekali tidak menjadikan dasar, kan itu. Nah, lalu dijadikan contoh Yaman, dijadikan contoh Palestina, Lebanon dan sebagainya, yang tidak menjadikan Islam sebagai landasan negara. Umat Islam betul. Ini baru yang ada saja sekarang, sudah bisa kita buktikan. Sudah bisa kita buktikan dari sisi keamanan. Di sisi keamanan dulu, alhamdulillah banyak riset yang diadakan tentang keamanan. 1 menit di Chicago, Amerika itu setara kriminalitasnya dengan 13 tahun di Arab Saudi. 13 tahun berapa menit, Ustaz? Tagala anda payah metong. Jadi 1 menit angka kejahatan sama dengan 13 tahun di Arab Saudi. Apa lagi? Tingkat apa lagi? Ekonomi. Mana kayanya berdawa? Iya, kalau tak tanya mana tinggi beasiswa awak pada beasiswa sitan. Awak kaya utang, alhamdulillah. Contohlah kalau awak dapat beasiswa, babini batarik beasiswa lihat, ke betul? Ke batarik lihat. Lah jalannya lah tunggu ngalum piti banyak bambil lah piti lihat ini. Allah Ustaz. Sitan, alhamdulillah kalau babini tengah kuliah diapresiasi, dibuka peluang-peluang dapat bantuan. Bahkan kadang-kadang diberikan bantuan dari kampus. Kalau Saudi, kalau di Kuwait lain-lain bertambah beasiswa. Nah, berarti dia piti balabia atau piti kuang? Balabia. Ada sisi apa tadi namanya, moralitas, tingkat kejahatan sebagainya. Alhamdulillah dari sisi pendidikan baru kemarin disampaikan oleh teman yang bersangkutan, untuk King Abdul Aziz University sudah menjadi peringkat 9 dunia. Tapi untuk Timur Tengah nomor 1 semuanya. Dari seluruh Timur Tengah, dari Maroko sampai Merauke. Tidak sampai Merauke. Nah. Ya pokoknya seluruh negara Timur Tengah, dari Maroko sampai ke negara-negara Teluk. Maka King Abdul Aziz University di Jeddah itu menduduki peringkat pertama universitas terbaik di Timur Tengah. Dan kalau peringkat dunia masuk peringkat 9. Tuh mana maju awak? Awak alhamdulillah sampai angka peringkat 4000, alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kembali ke yang tadi, bahwasanya dengan menjalankan Islam bukan kemunduran. Justru terbukti cerdas orang-orang yang banyak hafal Al-Quranul Karim. Kalaulah orang Amerika Syarikat membuat peringkat anak umur 9 tahun hafal 13.000 kosakata vocabularies,
bahasa Inggris, itu dianggap anak super cerdas. Alhamdulillah di negeri Islam, anak-anak kita umur 7 sampai 9 tahun hafal Al-Quran 30 juz. 30 juz berapa kata? Yang hafiz tolong lapor nama itu dulu lah. Apa kabar? Tak sampai metong ni. Baca saya tak sampai ke lagi metong kaum muslim. Alhamdulillah anak-anak kita di umur sebegitu hafiz 30 juz yang jumlah katanya tidak kurang dari 67.000 kata lebih. Mana hebat, anak orang Islam atau anak orang Amerika? Jadi kalau mau KP data, ini datanya. Kalau nak minta data bukti keamanan, terus itu katakan. Makanya aneh bin ajaib, kalau masih ada juga yang percaya bila belajar kitab Tauhid Syekh Saleh Fauzan jadi zombie-zombie yang berjalan, aneh bin ajaib gitu. Mau minta data lagi, ayo kita berangkat ke Arab Saudi, kita lihat mereka yang produk atau kita Tauhid Syekh Saleh Fauzan itu menakutkan atau menyenangkan. Ayo kita ke sana. Tapi bayarkan ongkos saya. Bayarkan ongkos saya tidak punya duit untuk sekarang. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ya Ustaz ya, andainya mereka jadi zombie-zombie yang berjalan, tidak mungkinlah mereka bantuan masjid yang dibangun dengan gratis di negeri kita ini diberikan. Oh, itu untuk orang Wahabi saja, salah paham Anda. Nanti saya bawa antum ke masjid-masjid umum yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang dalam tanda petik mengkhususkan diri dengan aswaja. Padahal kita juga aswaja, cuma tidak terima anggota sebagai aswaja. Padahal kita aswaja. Jelas tuh. Kita disebut kaum salafi atau wahabi misalnya. Kita juga terima. Ada yang mau jadi salafi silahkan, mau jadi wahabi silahkan. Sebagaimana kata-kata kalimat sunnah, kajian sunnah, masjid sunnah itu juga tidak hak prerogatif. Semua umat Islam berhak melabeli masjidnya dengan masjid sunnah atau ustaz sunnah atau kajian sunnah. Tapi kenapa antum kok marah aku tuh? Bahkan nanti air kelapa sunnah pun silahkan, tidak apa-apa. Hak masing-masing. Ini semuanya label ini boleh dipakai untuk semua orang, ya, jelas kau semua. Jadi alhamdulillah, kalaunya mereka membenci kita, kan sebenarnya saya ceritakan cerita seorang dubes Arab Saudi. Saya tanya bagaimana ada hubungan diplomatik bilateral antara Arab Saudi dan Indonesia. Waktu itu beliau sedang duduk mendengar pertanyaan saya, dia langsung berdiri dan dibuka egalnya. Dibuka egalnya, ini pertanyaan serius ini katanya. So saya katakan pertanyaan ini juga saya tanyakan dengan bahasa yang sama ke dubes Indonesia di Arab Saudi. Dan alhamdulillah jawabannya mirip-mirip gitu. Mirip-mirip, beda versi saja. Apa jawaban beliau dengan bahasa diplomatis juga? Karena pertanyaannya sangat diplomatis. Dia bilang, ibarat cinta katanya. Indonesia ini adalah cinta pertama kami. Cinta pertama. Pernah cinta pertama enggak? Yang merasakan cinta pertama tak bisa terlupa. Dan mereka buktikan cintanya kan. Untuk kuota haji paling besar Indonesia. Untuk bantuan-bantuan selalu yang besar untuk Indonesia. Kuota mahasiswa terbesar juga untuk Indonesia. Bahkan sanjungan tinggi pun diberikan pada orang Indonesia. Australia bantu Aceh dengan uang 2 miliar, dieksekusi masyarakatnya karena bawa narkoba. Masih ingat Corby? Tak konang juga. Dia nuntut itu untuk dikembalikan. Padahal Saudi hanya memberikan 1,2 triliun untuk Aceh. Dihina-hina sebagai negeri teroris dan sebagainya. Alhamdulillah tak pernah terucap oleh pemimpinnya, boleh yang lihat piti kami dana.
Karena memang mereka memberi dengan cinta, bukan untuk ngambil muka. Mana banyak 2 miliar pada 1,2 triliun. Nyoba apa bang? Berapa juta tu? 1,2 triliun. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ibarat cinta, Indonesia ini cinta pertama kami. Dan sayangnya sepertinya cinta itu bertepuk sebelah tangan. Awak lah nangi-nangi minta cintanya nya, contoh ndak obe je boleh. Lah ngolilang ke rumah, contoh ndak nampak je boleh. Lah bersiwe-siwe ke, kode-kode ndak juduli dah. Jelek gitulah ibaratnya. Sakitnya tuh di sini. Begitulah cinta sebenarnya kaum muslimin. Karena memang Islam itu semakin diterapkan semakin menguatkan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dari rahmati Allah SWT, maka aneh dan ajaib di saat umat Islam masih juga mempercayai subuhat-subuhat yang disampaikan itu. Subuhat-subuhat yang disampaikan hanya karena perbedaan pemahaman. Padahal kita sudah berkoar-koar, berbeda pemahaman, tak boleh saling memusuhi. Tapi ternyata tidak juga bisa. Ya, padahal sesama bus kota tak boleh saling mendahului. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, ya mudah-mudahan ini bisa mencerahkan ya. Jadi jihad itu indah, bukan menakutkan. Makanya pemimpin kaum muslimin ke Andalus, masuk Andalus tak ada darah tumpah. Tapi di saat direbut kembali oleh Raja Richard II, bukan Richard, dengan Ratu Isabella yang tuan-tuan nyanyikan itu, Isabella, yang tuan-tuan nyanyikan itu, tapi bukan itu yang dinyanyikan tuh, Isabella lain tuh, Isabella lain. Saya yakin tuh tidak mungkin. Yang haus darah, bahkan tidak boleh satu pun kecuali wajib murtad atau dibunuh. Ini enggak ada dalam Islam. Enggak ada dalam Islam. Islam silahkan tinggal di sini jadi ahli zimmah. Ahli zimmah itu orang yang diberi jaminan aman. Zimmah itu kan jaminan. Orang-orang yang mendapatkan jaminan aman. Kadang-kadang hak mereka di sebagian momen lebih didahulukan dari orang Islam sendiri. Seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ketika dia sembelih korbannya, dia pesan sama pembantunya, jangan lupa saudara kita Yahudi itu. Pada Yahudi jahat apa elok pong jahat, tapi jangan lupa saudara kita Yahudi itu. Pada orang Islam tak paham sana kan Yahudi. Ujian ni tahu baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau ada yang minta bukti, ini buktinya. Itu kalau lah siang itu tonyonya bukti apa dalil siangnya? Artinya tak pandai bukti itu tuan-tuan. Siang kan lah nampak kan? Tu perlu juga bukti dalil lah. Enggak. Kalau je perlu bukti berarti tak pandai tengah lolok tu. Tengah lolok tengah bosian. Tentu dia tuan bedong siang je malamnya lain. Kalau malam kalam, kalau siang tayang. Itu perlu dalil. Kalau dah sampai kini malam perlu dalil lah. Perlu data je lah. Bukan mai data semosong kini malamnya. Ini berlebihan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Yang sejelas dan seterang itu, lalu antum ingin bukti yang dan data yang ada. Jadi Allah musta'an. Kemudian ara'aita in qutiltu fa aina ana. Ini motivasi. Kalau saya terbunuh dalam perang ini ya Rasulullah, ini kan perang, kalau sudah perang bunuh atau dibunuh, membunuh atau dibunuh, tidak ada cerita. Apalagi melawan orang kafir. Orang Islam saja kalau sudah bertemu dengan pedang sama pedang, mereka semangat membunuh. Makanya Nabi katakan, bila dua orang Muslim bertemu bawa pedang,
Yang mati dan yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka dua-duanya. Tidak ada syahid di situ. Ya, orang Islam bawa pedang lalu disambut oleh orang Islam, lalu seandainya terbunuh salah satunya, maka yang dibunuh masuk neraka dan yang membunuh masuk neraka. Tidak boleh orang Islam berperang sesama mereka. Berarti orang kafir boleh diperangi? Tunggu dulu, ada syarat-syarat. Orang kafir dibagi 4 dalam Islam. Nah, ingat itu. 1, orang-orang zimmi yang tinggal di negeri Islam, terjamin keamanannya, tak boleh. Bahkan kata Nabi, siapa yang mengganggunya tak mencium bau surga. Yang kedua, musta'man, orang yang cari suaka ke negeri Islam, sekalipun yang memberi suaka adalah rakyat jelata, maka pemerintah wajib menghormati. Yang ketiga adalah kafir mu'ahad, yaitu terikat perjanjian, baik perjanjian perdagangan, perjanjian politik, keamanan juga tidak boleh. Mana yang boleh? Mereka yang memerangi, kafir harbi. Subhanallah, jelas sekali aturannya dalam Islam. Makanya kalau nak minta data lagi, banyak datanya. Kadang bawa kami data, siap, kita siapkan data bahwasanya Islam hanya memerangi mereka yang memerangi kita. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Nah, kalau saya terbunuh, di mana tempat saya? Kata Nabi SAW, fil jannah, di surga. Oh, mendengar mati dalam peperangan masuk surga, tidak sempat makan, tidak sempat makan. Inilah munasabahnya hadis ini dengan al-mubadarah ilal khair. Terbuka pintu kebaikan, masuk surga, dia langsung berangkat. Karena dapat ilmu dari yang memang berilmu tentang masalah ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya pada orangnya yang benar, dia bertanya, bukan pada orang jahil. Dia bertanya pada alim yang berilmu. Di mana saya ya Rasulullah? Di surga. Kalau gitu saya ingin cepat masuk surga. Gimana jalannya? Innal jannata tahta dhilalis suyuf. Surga itu ada di bawah bayang-bayang pedang. Ini bahasa hadis ini mengeri ya bagi orang tak paham ini. Maksudnya di saat perang. Kalau di saat damai, kasih makan. Orang miskin kasih makan. Kalau ketemu kawan tersenyum, di saat malam bangun, di saat muda belajar, di saat tua nikah. Kan itu di pintu kebaikan itu banyak. Kalau tak sanggup menikahinya, sedekah sama janda itu. Kan boleh sedekah tanpa nikah kan? Sedekah dan seterusnya. Jelas ya? Ada jalan yang rusak, perbaiki. Ada sarana pendidikan yang tidak ada, dibangun. Ini di saat tidak perang. Jangan gaya. Jadi hadis tadi konteksnya di mana? Di saat peluang untuk melayangkan pedang itu ada. Tapi kalau tidak ada pedang, jangan dipaksakan. Karena kita dilarang untuk bercita-cita bertemu musuh. Tapi kalau ketemu, langsung lari, pantang untuk dielakkan. Itulah namanya jihad. Jelas? Jadi antara saya sekarang belajar bela diri, nggak usah bela diri dulu, bela negara. Tentara, masuk tentara, tujuannya apa? Bela negara. Bela negara itu apa konsekuensinya? Ya perang. Tapi apakah tentara perang terus? Enggak. Iya, latihan terus latihan, tapi apakah selamanya perang? Enggak. Justru dia lebih banyak tidak perang daripada perang. Demikian juga jihad itu harus hidup terus, walaupun jihad tidak selamanya apa? Perang. Mana yang lebih kuat doktrinnya, tentara atau daripada ustaz? Mana lebih kuat? Kalau tentara fire aja ceritanya kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau ustaz kan ada adab-adab, bukan langsung ke bab jihad. Lihat kalau para ulama menulis kitab kan tidak langsung bab jihad, kan tidak? Iman dulu,
Sudah itu taharah, salat, zakat. Ini semuanya dah ambil semua ini. Kan puasa, haji. Selesai puasa, selesai haji, jual balik. Kan itu kita berbuyuk. Jual balik. Kalau lapar balik, jual balik. Dan kanan hak uang. Jendi sebarang. Dan seterusnya. Lah selesai jual balik, dapat piti. Dapat piti apalah? Babi ni kita pun nikah. Ancak tertib daripada ulama tu kaum muslimin. Jibai iman awak bosan nang ngojong ibadah tu. Bahas kita iman dulu. Sudah itu bau masalah ibadah. Lah mantap ibadah bau pay berjualan. Ikan tak jualan pandai, ibadah tak pandai, itu tiara. Buka kedai ndak pernah tutup nah. Ndak pernah salat. Apa sebabnya? Langsung ke fikih muamalah. Enam paranya ibadah alun muamalun langsung nikah. Atau dia baca acak jadi. Tiai tolak jatuh. Apa sebab? Iman tak ada. Makanya belajar bang dari awal bang sampai akhir. Jangan langsung kita bernikahin tak. Ikut tak pernah belajar kitabul iman, tak pernah belajar kitab, langsung belajar kitab jihad. Makanya hasilnya jahat. Para ulama itu meletakkan kitabul jihad di terakhir. Ya, dah sempurna imanan tu, sempurna ibadahnya. Sudah itulah dah pandai CPT, sudah itu babi ni, ya. Sudah itu masuk kitabul adab, mereka nawa kitabul jihad. Sehingga jihad itu berdasarkan iman dan tak mengganggu ibadah dan memperhatikan kemaslahatan umum. Bukan untuk membalas dendam dan menghabiskan. Maka jihad dalam Islam tak boleh menghancurkan. Kan tak boleh lah. Rumah ibadah tak boleh diruntuhkan. Tanam-tanaman yang menjadi sumber kehidupan tak boleh dibakar. Ikan tak, kalau mereka kandang ikan sudah diacun dah. Aban sudah ditembak dah. Kapuk, tahu kapuk? Sudah diwakil. Apa kapuknya? Lain untuk menyimpan padi. Rangkaian kalau di Sumatera Barat kan dihabisi semua. Itulah orang kafir. Orang Islam tidak. Ayu telago diacun dah. Dalam Islam itu dilarang semuanya. Jelas? Coba Belanda dulu menjajah awak. Ada naik duit sama Belanda. Habis saudara. Tanaman dibakau dah. Padi dibakau. Sumu diacun. Yang tak pepang semua yang ditembak. Dalam Islam itu dilarang. Dan itu dipraktekkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jelas? Nah, makanya orang berjihad itu baginya surga. Tapi kalau yang orang-orang kafir tu mati di peperangan, dia masuk neraka. Apa sebab? Tujuannya membunuh. Tak ada adab di dalam peperangan. Kita kalau buat perjanjian ditepati. Alhamdulillah, ya alhamdulillah, selama hidup terjadi perperangan antara orang kafir dan Islam, yang selalu melanggar perjanjian adalah orang kafir. Negeri kita dalam perjuangan kemerdekaan berapa kali perjanjian, Linggarjati, ini dan itu. Siapa yang melanggar terus? Orang kafir, bukan orang Islam. Orang Islam yang selalu menepati janji. Jelas? Makanya jihad itu mulia, makanya surga. Oleh sebab itu ketika dia katakan di surga, nah beberapa butir kurma yang masih ada di tangannya dia alqa, dia lepaskan, atau dia kalau bahasanya dia lemparkan. Ini bakhin. Alangkah dekatnya, bahkan dalam kisah Hanzalah, inni la'ajidu rihal jannati duna Uhud. Saya sudah mencium bau surga dekat Uhud katanya. Semua bayangkan. Jadi dia berharap dan memang syahid dalam peperangan itu. Bahkan ketika itu dia baru menikah, Hanzalah tak sempat mandi junub, akhirnya syahid dan dimandikan oleh malaikat. Masyaallah kiram dirahmati Allah, waktu solat dah masuk atau dah lewat? Kalau dah lewat boleh hendaknya? Belum lewat? Lah masuk. Tu azan tapi silakan.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi hadis ini munasabahnya dengan bab al-mubadarah, yaitu begitu segeranya dia mendengar kata jihad memasukkannya ke surga, dia tidak ingin terlambat, maka dia lepaskan makanan tersebut dan berangkat ke Uhud, dan alhamdulillah mendapatkan apa yang diharapkan, yaitu mati syahid. Masyarul kiram dirahmati Allah, banyak sekali contoh-contoh di zaman Nabi SAW bagaimana mereka segera dalam melakukan kebaikan, tidak nunggu-nunggu. Misalnya ketika Nabi SAW di hari raya berkhutbah dan selesai,
datang kepada jemaah wanita dan menyuruh mereka bersedekah. Nabi katakan, saya melihat kebanyakan ahli neraka itu kaum wanita, maka bersedekahlah kalian untuk menghindari neraka. Karena Nabi katakan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah, takutlah kepada neraka walaupun dengan sebelah kurma. Maka kaum wanita waktu itu menanggalkan apa namanya ini, antingnya atau subangnya, ada yang memberikan kalungnya, ada yang memberikan macam-macam, sampai-sampai Bilal keberatan membawanya. Jadi begitulah mereka cepat menerima ajakan Nabi alaihi salatu wassalam, karena memang tujuan utama mereka masuk surga. Tinggi cita-cita mereka rata-rata tinggi gitu. Kalau kita kan hanya cita-cita sebatas kolong bumi saja. Ya mau jadi apa? Jadi rektor. Mau jadi apa? Jadi dokter. Jadi apa? Jadi ini, jadi itu. Cita-cita mereka tidak masuk surga. Nah, nak masuk surga lewat dokter bisa. Nak jadi masuk surga jadi lewat profesi rektor bisa. Masuk surga jadi polisi bisa, insyaallah. Selama tidak bercanggah dengan syariat yang Allah terapkan. Tapi tujuannya bukan itu sarana saja semuanya. Tujuan jadi ustaz sekalipun itu hanya sarana, tapi harus lebih itu. Kenapa? Ingin masuk surga melalui keustadannya. Tapi kalau jadi ustaz tidak bisa masuk surga, ustaz tidak usah jadi ustaz. Bahkan jadi ulama sekalipun, ulama kalau tidak bisa masukkan surga tidak perlu jadi ulama, karena cita-cita kita rendah. Dalam hadis kan yang pertama dinyalakan api neraka kepadanya pada hari kiamat salah satunya orang yang berilmu. Orang berilmu sebab apa? Tujuannya supaya menjadi orang yang dikenal sebagai ulama. Makanya itu sudah kau dapatkan di dunia, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang tersisa. Makanya kaum muslimin dan muslimat, jadi fitnah itu sangat besar. Maka sebelum dia datang, dalam hadis sebelumnya, segera kita dahului dengan amal-amal di saat kita sempat. Nasyirul kiram dalam hadis ini faedah pelajarannya banyak, di antaranya adalah bahwasanya ini menyuruh kita untuk memanfaatkan seluruh peluang yang ada di depan mata. Jangan menunggu lama. Ya, sebab kalau menunggu lama, banyak orang nak haji dah sanggup, ya kan? Ingat lagi umah belum selesai, dah selesai umah menantu lu nado, lebih menantu lahir pula cucu, nak apa lo akikah, habis akikah nak bersunat lo cucu lah, habis itu nak nikah lo cucu lah, akhirnya lah tu lo jadi haji. Ini kesalahan rata-rata kita. Atau kadang-kadang kehidupan berubah, awalnya kayu sudah itu tidak berdaya, iya kan? Awalnya konglomerat, habis itu melarat. Makanya di saat sempat segera, tidak ada nunggu-nunggu. Makanya juga yang anak-anak kita yang masih sekolah itulah pandainya menciliang ke uang. Tahu menciliang? Lancak nampak orang gadi dia, lelewo boso juang jantan. Dosa tunggu-tunggu sekolah kan langsung dinikah kan langsung. Ini enggak nunggu dulu tamat. Asalnya itulah tamat S1 mintalah S2. Kalau lah S2 lah payah melamar lu. Sang S1 lah kau dok nangkau ke laki. Lah payah matur wanya lah punya dulu juara debatnya. juara debat ketika di kampus, antar kampus misalnya, antar fakultasnya dulu. Itulah payah menjenang dulu. Apalagi lah sudah tingkat nasional dulu. Juara debat nasional antar kampus se-Indonesia. Indonesia ini debat banyak. Itu kalau S1 lah payah nunduk, apalagi sudah S2. Akhirnya yang maju le uang lah babini duo. Ya, jadi itu kaum muslimin. Tolong ya bapak-bapak serosus kalau nak gadis lebih khusus lagi. Ya, karena anak kita sebelum menikah sama dengan anak kita setelah menikah. Jangan dia ultimatum uang kalau nikah berhenti jadi ayah jadi anak dan
Wang harus pandai mencipiti. Wah polanya sekolah, wah pola kan pandai mencipiti. Awak banyak piti kecuali yang tak punya apa-apa. Ya, itu lain hal. Ini tak piti sebanyak-banyak. Awak boleh buang gadis sapoilah tapi nikah nak isa bini nak isaranya. Anak orang boleh buang sapo tiok kotong-kotong ai nak masalah dengannya. Jadi lebih senang melihat anaknya berdosa dia yang biayai daripada melihat anaknya menikah berpahala tak mau dia biayai. Ya Pak Haji ya. Jadi kalau ada cepat dinikahkan. Makanya saya sampaikan berulang-ulang sama anak saya. Alhamdulillah belum lulus saya. Ya, sampai saya katakan kamu nikah kuliah tetap. Istri mau kuliah saya kuliahkan. Mertuamu kuliah saya kuliahkan. Tapi dengan catatan saya sanggup. Saya sanggup. Kalau tidak salah sendiri kenapa mau menikah. Ya, jelas. Jadi khususnya yang punya Allah punya kelebihan, jangan tunggu-tunggu lama-lama. Besok kas tunggu-nunggu menantu tunggu anak besar dulu dah sarjana, habis itu mati. Anak ulul balaki. Allah musta'an. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat, asal sudah bagus agamanya segera diterima. Segera diterima. Cak lancak asalnya caklah ganteng asalnya banyak piti. Yang penting saleh. Jelas? Baik. Jadi segera, tidak boleh lambat-lambat. Tidak boleh lambat. Dan bahwasanya pahala atau fadilat jihad itu sangat besar. Karena masuk surga tanpa hisab. Bukan itu saja, bisa memberi syafaat kepada 70 orang anggota keluarganya. Kalau ada anak pergi berjihad, ya tapi tak buat jahat lah, berjihad yang syar'i. Makanya Khansa dulu orang Madinah ketika laki pergi, anak bujang bodoh pergi, ya saudara laki-lakinya pergi, ketika dapat berita mosong syahid ke sodo, alhamdulillah mereka nanti menjadi benteng saya dari api neraka. Syukur dia tidak merang-rang dia, karena dia bilang untuk itulah aku siapkan mereka, untuk itulah aku siapkan mereka. Kaum muslimin dan muslimat, jadi seolah tidak kini saja. Kini kita menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, memajukan masyarakat dan sebagainya dengan segala yang ada yang bisa kita sanggupi. Jelas so nak apa juga kan. Tapi kalau ada yang latihan bela diri, contoh tadi dia bukan mesti harus berbantah. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian siapa mereka yang di surga itu? Nabi sudah sebutkan, man qatala litakuna kalimatullahu hiyal ulya, untuk meninggikan kalimat Allah. Kalau hanya sekedar untuk karena seorang pemberani lalu pergi jihad, niatnya menunjukkan keberanian, tidak masuk. Atau untuk membela sukunya saja, tidak masuk. Hanya membela nasionalismenya tanpa membela agama Allah, tidak masuk. Syahid fi sabilillah. Apalagi kalau pergi berjihad toge nak cebi ni koken, itulah lagi tidak masuk. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian fadilat para sahabat, di mana mereka memang orang-orang hebat. Ya, tidak pandai tunggu-tunggu dulu berdebat. Ya, karena berdebat itu rata-rata tak jadi berbuat. Kalau sudah berdebat rata-rata tak jadi berbuat. Masih ingat anekdot, tapi ini anekdot ini. Ada kapal nak tenggelam, rusak mesinnya keempat-empatnya. Orang Jerman sibuk cari alat untuk memperbaiki mesin. Orang Belanda sibuk mengumpulkan dokumen untuk diselamatkan. Orang Jepang sibuk menurunkan sekoci untuk penyelamatan penumpang. Orang Indonesia sibuk cari ruangan rapat untuk memutuskan. Anekdot ini. Di rapat dulu baru kapal tenggelam lalu selesai rapat. Kadang-kadang karena kapal sudah tenggelam kita tutup rapat kita dengan kafaratul. Anekdot. Siapa saya dengar dari mana dulu? Kalau tidak salah Bapak yang Baharudin Lopa dulu, rahimahullah taala. Jadi dia bilang kapal tidak tenggelam nih. Ada orang Jerman, ada orang Belanda, ada orang Inggris, Jepang, ada orang Indonesia. Jerman sibuk cari alat untuk perbaiki mesin, maka ahlinya mereka. Kalau orang Jepang sibuk turunkan skoci untuk penyelamatan.
Orang Belanda sibuk ngumpul dokumen, memang suka ngumpulkan dokumen. Orang Indonesia suka berdebat sehingga cari ruang rapat rapat dulu untuk buat keputusan. Allah musta'an. Semoga sekarang tidak ada lagi. Itu dulu di zaman beliau kan, di zaman beliau begitu dulu. Sekarang insya Allah berlaku apa kata Pak Gus Dur kan? Gus Dur bilang orang Indonesia itu lebih unik. Jepang sedikit bicara banyak kerja, Cina banyak cakap banyak buat, ya kan? Korea begini-begini. Lalu bertanya wartawannya, Gus, kalau orang Indonesia gimana? Orang Indonesia lebih unik lagi, lebih hebat. Lain yang bicarakan, lain yang dikerjakan. Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Saya mau jawab ya. Apa masih Indonesia betul-betul? Iya. Lain dia sepakati rapat, lain nambah buat. Itu jadi ini permasalahan kita. Allah musta'an. Semoga Allah berikan afiatnya. Barangkali ada pertanyaan? Silakan tuh. Apa tuh? Sambung kaji lah. Gitu. Silakan tuh. Saya cek dulu, jangan duduk. Ya. Cek tu dulu ya. Innahu laysa alaihi sultan. Bacalah. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Secara panjang, secara pendek. Jadi sesungguhnya syaitan itu sebenarnya tidak punya kuasa kepada orang-orang yang beriman dan tawakal kepada Allah. Jadi kalau kita beriman dan tawakal pada Allah, syaitan tak masuk. Tapi kalau sudah mulai kita meragukan apa yang datang dari Allah, sedikit aja keraguan, syaitan masuk. Maka syubhat masuk dari sini. Makanya orang beriman pada Allah, yakin tak masuk akal, bukan masalah masuk akal antum yang pendek. Beriman padanya, yakini. Tapi kalau antum tidak langsung yakin, syaitan masuk. Maka terjadi berubah-ubah, merubah berita, merubah perintah dan seterusnya. Maka syaitan masuk godaannya di situ. Nah, kalau karena melaksanakan itu berat, maka perlu tawakal yang benar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya tawakal kepada Allah. Maka tawakal itu ternyata tidak boleh ada syirik di dalamnya. Kalau ada syirik dalamnya, seperti ayat yang kedua, ya, yaitu innama sultanuhu 'alal ladzina tawallawnahu wa hum bihi musyrikun. Yaitu kekuasaan syaitan itu hanya pada orang-orang yang loyal kepadanya dan menyekutukan Allah dengan syaitan. Salah tu? Iya. Kekuasaan sultan itu kekuasaan. Jadi syaitan itu baru berkuasa pada orang-orang yang tidak sempurna tawakal pada Allah dan tidak sempurna beriman pada Allah Taala. Makanya akan dibuka celah sedikit pun untuk syaitan menguasai kita. Ya, kalau terbuka tidak sempurna tawakal kepada Allah, syaitan masuk. Datang musibah, kurang tawakal, syaitan masuk di situ. Datang peluang kejahatan, lalu kurang tawakal pada Allah, syaitan masuk di situ. Ya, luar biasa tuh. Kalau buat contoh, baru contoh tak? Buat contoh kali, ya. Seorang kan pernah bersabun dulunya, mungkin itu lalu lupa kayaknya. Seorang pemuda dari negara yang kacau, Aljazair waktu itu, pergi merantau ke Inggris, melamar bekerja karena dia jurusan pariwisata,
melamar bekerja di sebuah hotel berbintang 5. Alhamdulillah karena dia cerdas, maka dia lulus. Tinggal tes terakhir wawancara dengan kepala personalia. Di antara wawancaranya itu besok malam minggu, kalau di sini malam akhir ya, kamu bertugas untuk melayani tamu di karaoke, apa namanya, diskotik ya. Iya diskotik nama. Ini kawan ada adung kina kan ada adung. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin di diskotik. Subhanallah, dia bilang, mohon maaf, agama saya tidak membolehkan itu. I am a Muslim, saya Muslim. Padahal kan tidak ada tengok kiri kanan, kan tidak ada uang lah, kan tidak ada uang kenal jenis lah. Aku kan sini itu kalau lain tidak ada uang kenal, lalu lah terus wantau punya, kan semalamnya, esok tahu baliknya. Tapi tidak, dia beriman pada Allah. Kemudian tawakal bahwa rezeki bukan pada kerja, tapi pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia bilang dengan mendapatkan jawaban, saya tidak bisa melakukan itu. Pasalnya agama saya tidak membolehkannya di depan orang kafir dan berkuasa. Gitu ya sih? Tapi dia tawakalnya tidak rusak. Jadi berapa banyak orang di tengah-tengah rusak, tapi tidak rusak. Berapa banyak di kalangan yang setengah rusak, lebih rusak. Allah musta'an. Begitulah iman kaum muslimin dan muslimat, tidak rusak dia. Akhirnya sang personalia langsung berdiri mencium, apa namanya, memeluknya. Cipika-cipiki, orang seperti anda lah yang kami cari. Subhanallah, orang seperti anda lah yang kami cari. Sebab banyak pegawai kami malam minggu ikut diskotik, berdisko, habis itu mabuk-mabuk, sehingga terpaksa dia mengurus hotel. Esok datang masuk terlambat. Kalau malam lah mabuk, tu lambat lolok. Kalau lambat lolok, lambat jago, lambat sadar. Akhirnya sering terlambat masuk. Pada hari Ahad tentu lebih harus cepat masuk, karena lebih banyak tamu di hari Ahad. Jadi andalah yang kami cari. Alhamdulillah. Bayangkan, jadi kadang-kadang apa yang kita khawatirkan justru itu kalau kita bertahan tak terjadi. Banyak kisah-kisah seperti ini. Ini seperti yang diceritakan oleh Syekh Abdullah Al-Khatir dalam kitabnya. Ada itu kaum muslimin dan muslimat. Di sinilah orang-orang yang tawakal sempurna pada Allah, syaitan tak berani, tak bisa berkuasa. Tapi orang yang lemah-lemah tawakalnya, dan justru kadang-kadang menganggap kalau lului dah hidup adanya, kalau lului kaji dah hidup, itu akan mudah syaitan masuk. Iya, kalau lui anda hidup adanya dah apa cara? Nya lui itu dah hidup. Kalau mereka bengkok payah hidup bengkok saya tengok timun lui itu ancak. Nampak bengkok dah ancak hidup lah. Jadi asal hidup itu pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lurus Allah berikan, tak lurus juga Allah berikan. Jadi bukan pada bengkok. Makanya kalau orang dulu mengatakan cak palo balulu asalnya tanduk ngonai, kita tak boleh lagi seperti itu sekarang. Tanduk harus palo tak boleh balulu, tapi tanduk mesti ngonai. Jelek, ndak pun kau naik tanduk palo berhasil. Jalan tak ngono tanduk. Ini kadang masih banyak yang berseperti itu. Yang pontiang palo balulu cak tanduk tak ngonai. Akhirnya ingin duduk, akhirnya tak duduk. Jadi berusahalah untuk lurus supaya syaitan tidak memainkan jurus. Jadi itu wa barakallahu fiik. Memang pertanyaan lu mantap betul. Iya, makanya di dalam Quran itu tidak mantap. Nah, makanya jence di Quran dalam Al-Quran Al-Karim. Cukup Al-Quran hadis itu sangat cukup. Kalau alunya cukup berarti ada masalah sebenarnya. Ada masalah. Semoga selesai masalah. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain waktu dengan izin ilahi Rabbi. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.